Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkat Rina Putri dari kelas Pendidikan Biologi 21A. Materi yang akan saya bawakan hari ini adalah gametogenesis dan pembentukan zigot. Bagian pertama adalah gametogenesis. Gametogenesis adalah proses diploid dan haploid yang mengalami pembelahan sel dan diferensiasi untuk membentuk gamet haploid dewasa. Tergantung dari siklus hidup biologis organisme, gametogenesis dapat terjadi pada pembelahan meiosis gametosit diploid menjadi berbagai gamet atau pada pembelahan mitosis sel gametogen haploid. Contohnya, tanaman menghasilkan gamet melalui mitosis pada gametofit. Gametofit tumbuh dari spora haploid setelah meiosis spora. Gametogenesis meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis merupakan pembentukan sel kelamin jantan, yaitu inti sel sperma. Sedangkan oogenesis merupakan pembentukan sel kelamin betina, yaitu inti sel telur atau ovum. Gametogenesis melibatkan proses pembelahan sel mitosis dan meiosis. Selanjutnya, gametogenesis pada hewan. Gametogenesis pada hewan terjadi pada dua tempat, yakni testis dan ovarium. Gametogenesis pada testis disebut spermatogenesis karena menghasilkan sperma, sementara pada ovarium dinamakan oogenesis karena menghasilkan ovum. Proses pembelahan tersebut merupakan pembelahan meiosis kromosom yang bertujuan untuk mewariskan sifat dengan jumlah setengah kromosom dengan induknya. Selanjutnya kita masuk pada bagian spermatogenesis. Di dalam testis hewan terdapat kromosom spermatogonium yang merupakan sel induk sperma. Proses spermatogenesis diawali dengan pembelahan mitosis yang menghasilkan spermatogonia. Selanjutnya, spermatogonia mengalami diferensiasi pada proses meiosis 1 menghasilkan spermatosit primer. Pada proses anafase, terjadi reduksi kromosom dari haploid menjadi diploid sehingga menghasilkan dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Kemudian, spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2, yaitu membentuk dua sel spermatid, sehingga dari dua sel spermatid sekunder menghasilkan 4 sel spermatid yang bersifat haploid. Nah, 4 sel spermatid tersebut mengalami metamorfosis membentuk spermatozoa yang fungsional. Kemudian bagian terakhir ada oogenesis. Pada ovarium terdapat sel-sel primordial, yaitu sel-sel tersebut mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan oogonia diploid atau 2N. Sel oogenia tersebut mengalami pembelahan meiosis 1, yaitu pada profase 1, oogenia membentuk oosit primer diploid. Sementara itu, pada anafase oosit primer mengalami reduksi menjadi oosit primer haploid. Proses selanjutnya adalah telofase. Pada proses ini terjadi pembagian plasma sel yang tidak sama banyaknya sehingga pada proses meiosis 1 menghasilkan satu sel oosit primer bersifat haploid N serta satu sel polosit 1 haploid N yang memiliki plasma lebih sedikit dari sel oosit primer. Proses selanjutnya, kedua sel tersebut mengalami fase meiosis 2 atau pitosis. Oosit primer menghasilkan satu ootit dan satu polosit 2, sedangkan satu sel polosit 1 menghasilkan dua sel polosit 2. Tiga sel polosit 2 mengalami degenerasi sehingga tidak berfungsi. Ootit mengalami pendewasaan, membentukkan ovum fungsional. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang materi gametogenesis dan pembentukan zigot. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.